Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassallahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya masyarus sabab ayyuhal ikhwan wal akhawat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungan Allah Ta'ala, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah dekatkan kita dengan beliau sejak di dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita masuk ke pertemuan keempat ya. Masih di mukadimahnya oleh Syekh Nawawi. Kita bacakan doa untuk beliau Syekh Nawawi dan juga tentunya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Nafa'anallahu bi ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai di tentang rahamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Namanya aturan paling utama di alam semesta ini adalah rahmat ya. Rahmat atau itu yang paling menonjol dari Allah Ta'ala itu kepada seluruh makhluknya adalah rahmat. Dengan menciptakannya saja itu rahmat. Dengan memberikan aturan-aturan ya. Jangan bilang kita itu dihukum itu tidak mengandung rahmat. Ada rahmat di situ. Nah, kalau Allah tidak menitipkan sedikit rahmat dalam hukumannya tersebut, tentulah hukuman tersebut sekehendak Allah Ta'ala. Contohnya kita umat akhir zaman ini, kita umat yang zanub marhum, kita pendosa tapi disayang. Andaikan kita dikurangi sedikit saja rahmat Allah itu, niscaya kita akan seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau berdosa di malam hari, besoknya tertulis di pintu rumah kita dosa-dosa kita, ditandai sama malaikat. Nah, seperti itu. Karena Allah yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Dia nyiptain kita gitu ya. Ya semau-mau Allah dong mau musnahkan kita begitu. Andai kata tanpa walaupun kita tidak berdosa. Ayah kita saja ketika seorang ayah membunuh anaknya itu tidak dikenai kisos. Karena asal dari anak tersebut adalah si ayah. Tentu dosa besar, tapi dalam bab kisos tidak gitu. Apalagi Allah Ta'ala. Tapi Allah bilang sendiri, "Wamallahu bizzalimin abadah." Kalau nggak salah seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak zalim terhadap hambanya. Artinya apa? Allah udah kasih kita petunjuk, aturan-aturan. Nah, ketika kita melanggarnya, tentu kita udah siap konsekuensinya dihukum, kecuali memohon ampunan. Dan salah satu caranya mempermudah ampunan itu adalah dengan merahmati makhluk Allah. Contohnya seorang ini dalam riwayat hadis, seorang perempuan panggilan begitu ya, yang sering berzina demi uang begitulah ya. Tapi di akhir hayatnya dia menyayangi seekor anjing gitu yang kehausan, dan dia diampuni lantaran hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bihi fid dharain amin. Baris ke-15 dari bawah ini yang nyimak kitabnya nggih. Wala yajuzu. Jadi setelah Sanawi menjelaskan tentang rahmat Allah gitu ya, rahmat malaikat, menyebut langit di situ, tentu rahmat Allah lebih banyak di langit karena penduduk langit itu lebih banyak. Nah, kemudian koma di situ, wala yajuzu, dan tidak boleh, kata Sanawi. Siapa yang tidak boleh? Lisahsin seseorang ayah doa, untuk dia berdoa untuk siapa? Li jami'il muslimin. Tidak boleh seorang itu berdoa untuk keseluruhan orang-orang muslim. Mendoakan apa yang tidak boleh tersebut? Bigupri jami'i dzunubihim. Nah, mendoakan dengan doa agar mereka, dengan doa ampunan seluruh dosa mereka. Nah, ingat sini ada 2 poin di sini, jami'il muslimin dengan jami'i dzunubihim. Nah,
Itu sebabnya kalau kita diajarin doa itu Allahumma firlil muslimin wal muslimat secara umum. Kita al-ayah minhum wal amwat. Allah ampunilah seluruh muslim muslimat seluruhnya. Boleh kita seluruhnya, tapi jangan diteruskan lagi dengan jami izunubihim, semua dosa mereka. Yang paling simpel sih Allah ampunilah muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah dosa muslimin muslimat yang hidup maupun yang mati. Secara umum kita berdoa. Boleh kita mengatakan jami al muslimin, seluruh muslim, tapi jangan jami izunubihim. Kenapa seperti itu begitu ya? Atau boleh juga jami izunubihim, boleh juga seperti, tapi jangan jami al muslimin. Kenapa seperti itu? Karena itu bertentangan dengan syarak, bahkan bertentangan dengan hakikat begitu. Karena hakikatnya kan akan ada penghuni neraka. Jadi kalau kita dari golongan muslim ya, pasti Allah sudah tetapkan akan ada penghuni neraka dari golongan muslim, orang-orang yang beriman, yang fajir ya, orang-orang yang fasik, jahat gitu ya. Walaupun kita niatkan itu sebagai bentuk rahmat kita terhadap seluruh muslim. Ini maksudnya nanti ke bab adab sebenarnya. Jadi ketidakbolehannya itu ke bab adab. Beliau di sini menjelaskan keharamannya. Beliau bilang wala yajuzu. Nah, kita bedah dulu kalimat beliau nggih. Bigub prijami yazunihim au yad'uwa, atau dia berdoa li fakirin, untuk seorang yang miskin. Jadi kalau tadi kita mendoakan seluruh muslim untuk diampuni dosanya seluruhnya begitu. Kita maunya seluruh muslim itu diampuni dosanya dan seluruh dosanya begitu ya. Keseluruhan orangnya dan keseluruhan dosanya itu nggak mungkin, itu karena ketidakmungkinan itu sehingga tidak boleh lah ya jujur kata beliau. Begitu juga kalau kita berdoa untuk orang yang fakir, yang miskin gitu ya. Binahwi mi'ati dinarin, seumpama 1000 dinar, kita mendoakan dia 1000 dinar, mendapatkan 1000 dinar begitu lah. Wala salahu jihatan ya. Laisa ini saudara kan apa ini? Nah lupa nih, ingetin nih yang nahu. Wala salahu jihatan, intinya dia tidak punya arah ya atasah halumin, yang memudahkan darinya. Artinya itu tidak mungkin. Jadi kita doakan itu mudah. Kita lihat orangnya nih kiri, males, terus cacat pula. Walau ini anak bukan body shaming ya, tapi misalnya begitu ya. Mudah-mudahan kamu dapat 1 miliar, dapat 3 triliun gitu kita bilang. Itu kan seperti istihza ya, seperti menghinakan doa. Dan itu juga kalau dalam penjelasan Gus Baha itu jangan terlalu mengajarkan doa yang terlalu muluk-muluk kepada orang yang secara zahirnya masih jauh dari Allah, belum dekat mengenal Allah, belum bisa ridho hatinya. Kenapa? Nanti kalau doanya tidak dikabulkan dia mulai ragu sama Allah begitu. Dan itu berbahaya. Dia mulai sanksi, atau bahkan dia mulai protes, mulai bermusuhan sama Allah. Kenapa sih tidak pernah dikabulkan ya Allah, udah sering berdoa. Itu larangan kita ngajarin doa yang terlalu muluk-muluk kepada orang yang tidak sesuai. Makanya doa-doa yang hebat itu biasanya disampaikan secara rahasia dari turun-temurun, dari seorang wali turunkan kepada murid-muridnya biasanya. Karena orang yang seperti ini, pertama kondisinya muridnya tersini dia udah tahu apakah dia akan sanggup menerima jika tidak dikabulkan doanya, dan sanggup dan memahami makna dari doa tersebut. Nah, kalau di bab hakikat tentu saja kita doakan orang kupur itu, orang yang fakir gitu, yang fakir itu untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Tentu saja dia mau uang miliaran, tapi secara zahir itu hampir mustahil dalam arti sunnatullah adah. Jangan kita mendoakan sesuatu yang khariq lil adah, sesuatu di luar kebiasaan yang sangat mustahil, sehingga itu seolah-olah itu mempermainkan doa. Nah, dikhawatirkan nanti mempermainkan permintaan kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Kita mendoakan orang fakir yang secara zahir tidak mungkin dia mendapatkan hal seperti, sulit sekali. Itu pasti jika terjadi, kalau memang terjadi, hakikatnya pasti terjadi, pasti bisa terjadi ya jika Allah menghendaki. Tapi itu khariqul lil adah, tidak biasanya Allah berbuat seperti itu. Allah akan menetapkan sunnatullah di alam. Orang yang rajin dia jadi lebih mudah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Orangnya udah males, udah kiri,
Mana ada nakal lagi sama orang ya, gimana mau kaya gitu kita doakan dapat 1 miliar gitu ya, segera kan. Itu seolah mempermainkan doa, itu maksudnya. Nah, jadi disesuaikan doa itu yang wajar gitu, yang sesuai dengan kebiasaan alam semesta. Kalau orang seperti boleh kita doakan, tapi aturannya yang tadi itu kayak gimana? Kita yakin orang tersebut yang didoakan tersebut dan juga diri kita yang berdoa, ketika doa itu kita niatkan sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah Ta'ala secara hakikat, tentu Allah bisa dalam ala kulli syai'in qadir begitu ya. Tapi kita siap atas konsekuensi tidak terkabulkan. Kita tetap bahagia, kita tetap memuji Allah walaupun tidak dikabulkan. Kalau kondisinya seperti itu boleh, tentunya boleh. Tapi secara umum wala yajuzu, kata beliau, tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana yang tidak boleh itu? Wa yaqulu hadza minar rahmah. Dan kemudian orang yang berdoa itu kita berkata ya, dia berkata orang yang berdoa itu hadza minar rahmah, ini bagian dari kasih sayang. Nah, jadi kita tidak boleh mengatasnamakan kasih sayang kemudian kita mendoakan seluruh muslimin itu diampuni seluruh dosanya. Itu ada sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, kita udah tahu karena dalam nas-nas Al-Quran Nabi sendiri sudah pernah melihat surga dan neraka. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang miskin, lemah, tak berdaya, tertindas. Itu isinya kebanyakan ahli surga. Dan kebanyakan penduduk neraka isinya adalah wanita. Nah, Nabi sudah diperlihatkan seperti itu. Lalu kalau kita sekarang berdoa, seolah-olah kita mempermainkan doa tersebut. Maka kita berdoa sewajarnya. Allahumma lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mungkin kalau kita gunakan dalam kita dua kata, jangan lebay dalam berdoa begitu. Hadza minar rahmati bil khalqi, ini bagian dari rahmat kepada makhluk. Li'annahu mukhalifun linususis syar'i, karena itu bertentangan dengan nas-nas syara. Nah, ini kalau kita kupas nas-nasnya nanti bisa jadi satu kajian insyaallah. Ana udah berniat nih nas-nas apa saja yang bertentangan dengan doa ini. Kenapa kita di sini dikatakan tidak boleh mendoakan orang lebay begitu, secara lebay, bahasa nah itu yang lebay itu ya, bukan bahasa ulama, berlebihan gitu. Subhanallah yang muliakan dan sayang karena Allah. Nah, jadi sebelumnya tadi itu bukan muqaddimah sebenarnya, bukan. Nah, ini sebenarnya judul yang kami berikan ini sebagai petunjuk doang. Kira-kira kitab Nasolibat kita udah sampai mana dan tentang apa, begitu aja ya. Tapi sebenarnya kita kan yang kaji kitabnya, bukan berdasarkan tema. Nanti apa yang tema dalam kitab ini yang beliau tuliskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Syekh Nawawi, itulah yang kita bahas. Ru'yal Ghazali, Imam Al-Ghazali pernah dilihat finnaum, di dalam mimpi. Jadi ada seseorang pernah bermimpi melihat Imam Al-Ghazali dalam mimpinya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat padamu, denganmu, bagaimana Allah memperlakukanmu, begitu katanya. Dia menyaksikan Imam Al-Ghazali melihatnya dan ditanya, akan tetapi tidak menyebutkan siapa yang bertanya tersebut. Makanya disebut majhul, unknown ya, unknown, tidak diketahui. Entah siapa yang bertanya, yang penting yang ditanya itu adalah Al-Ghazali, imam kita. Faqol, kemudian beliau menjawab, au faqani baina yadayhi, Allah menaruhku. Auqaf itu wakaf ya, wakaf itu tempat berhenti. Artinya setelah Imam Al-Ghazali itu dibawa kemudian diberhentikan di suatu tempat, ditaruh begitu ya. Allah menaruhku, menempatkanku di hadapannya. Baina yadayhi itu artinya di antara dua tangan ya, tapi ini tidak usah kita maknai, artinya di hadapan. Itu semacam idiom ya namanya. Kalau idiomnya bahasa Arab itu baina yadai, itu artinya di hadapan. Baina yadai takwa, di hadapan takwa gitu, pernah kita kajikan. Nah, di depan Allah ditempatkan Al-Imam Al-Ghazali. Waqala, kemudian Allah berfirman, ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Kemudian Allah berfirman, waqala li, dan Allah berkata kepadaku, kata Imam Al-Ghazali, bima qadimta alayya, karena apa kamu kesini begitu. Artinya kenapa kamu bisa sampai ke hadapanku. Kalau kita terjemahkan dengan apa, Allah itu bertanya sesuatu yang Allah ketahui. Artinya Allah ingin Imam Ghazali menebak apa kira-kira gerangan yang membuat Allah membawanya ke hadapannya. Itu udah maqam mulia, itu luar biasa itu. Luar biasa. Dalam mimpi seseorang tersebut melihat Imam Ghazali seperti itu. Kemudian fasir tu
azkuru, kemudian jadilah aku bercerita, menyebut gitu ya, aku sebutlah. Pasir itu azkuru amali, maka jadilah aku menyebut amal-amalku. Jadi disebutnya amal perbuatan. Imam Ghazali itu dalam kehidupannya beliau digelari Hujjatul Islam. Beliau ilmu logikanya matang sekali, mantik, filsafat dan seterusnya kan. Sampai dikatakan Hujjatul Islam. Sampai dikatakan Imam Ghazali itu kalau mengatakan tembok ini adalah emas itu tidak bisa dibantah. Itu saking matangnya logika beliau, saking alimnya beliau. Tapi di akhir hayat beliau beruzlah mengasingkan diri. Kalau ceritanya Gus Baha itu, Imam Ghazali itu paling teratur cara beliau meninggal. Bahkan beliau sudah menyiapkan kain kafannya sendiri. Jadi setelah beliau di puncak kesuksesannya sebagai seorang ulama ya, yang semua kita inginkan ya. Ana juga begitu, pengen kayak gitu ya. Semua orang-orang yang menjalani jalan ilmu itu pasti menginginkan makom seperti Imam Ghazali ini. Mulia sekali pokoknya, banyak muridnya, banyak karangannya, banyak, terkenal sampai beliau dijadikan mufti ya, Hujjatul Islam dan seterusnya. Itu kemuliaan beliau yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Jelas beliau menyebutkan azkuru amali, aku menyebut amal-amalku, tulis kitab, mengajar. Faqala lam akbalha, Allah berkata, tapi Allah bilang gini, gimana kata Allah? Lam akbalha, aku tidak terima itu katanya. Ternyata bukan itu ya, bukan itu yang kuterima sehingga engkau kubawa ke sini begitu. Bukan itu. Aku tidak terima itu. Wa innama qabiltu, bahwasanya yang aku terima minka darimu. Kata Allah kepada Imam Ghazali, zata yaumin, bahwa suatu hari, nazalat zubabatun, turunlah zubabah, hinggap, lalat itu hinggap di mana ya, di suatu hari yang Allah terima itu ada suatu kebaikan Imam Ghazali yang Allah terima. Kapan? Suatu hari lalat singgah di alamida, di kolamika, di tintamu. Jadi ya tinta itu kan ada wadahnya, nah di wadah tinta itu dia hinggaplah lalat itu di tempat tintamu, litas ribas saroba litas roba, dia meminum, untuk dia minum minhu, darinya. Jadi si lalat ini hinggap di situ mau minum. Wa anta tak tubuh, sedangkan engkau sedang menulis. Fataroktal kitabah, maka engkau meninggalkan menulis. Engkau tidak nulis gitu, berhenti kamu nulis, nggak jadi kamu nulis. Hatta akhazat hazza, sampai lalat itu mengambil bagiannya, sampai dia kenyang gitu, minum. Rahmatan biha, karena rahmat. Ini kata-kata rahmatan ini anak ingat kajian sebelumnya tentang apa itu, tentang kita merendahkan diri di hadapan orang tua. Rahmatan dengan rahmat, beda kita dengan merendahkan diri. Ini kata kuncinya ada di rahmat. Jadi Imam Ghazali itu waktu satu hari lagi nulis, terus ada lalat hingga di wadah tintanya, kemudian beliau berhenti nulis gitu ya, supaya si lalat ini puas minum. Dan itu karena rahmatan biha, karena dia kasih sayang kepada si lalat tersebut begitu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, amdu bi abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini ke surga, lewatilah hambaku ini ke surga. Setelah pertemuan itu lanjut dibawa Imam Al-Ghazali ke surga. Itu artinya amdo yamdi amdo yumdi amdi. Nah ya gitu ya, mado itu lewat, amdi itu lewatkan begitu, bawa gitu ya, udah pas lewat, bawa dia ke surga lantaran lalat begitu, rahmatan. Ternyata kemuliaan Imam Al-Ghazali begitu, beserta segala bentuk kesalehan beliau ya, sebagai seorang faqih Hujjatul Islam, juga sebagai seorang sufi ya, guru sufi. Tetapi yang diterima oleh Allah Ta'ala ternyata amalnya yang tersebut. Nah ini ya makna hadis bahwa Allah menyembunyikan ridho dalam taat. Jadi kita tidak tahu taat kita yang mana yang bikin Allah ridho, dan menyembunyikan murka dalam maksiat. Kita tidak tahu maksiat mana yang menyebabkan Allah murka. Nah kalau ulama, ciri-cirinya adalah yang melibatkan gerak hati. Rahasianya di situ. Ciri-cirinya di mana Allah itu biasa menyembunyikan ridhonya dalam taat itu ketika itu ada gerak hati ya. Contohnya seperti ini, Imam Al-Ghazali karena rahmatan biha, rahmatan bilalat itu, dia berkasih sayang dengan si lalat tersebut. Begitu juga dengan dosa, nanti suatu saat dengan hati kita, wallahu a'lam ya, seseorang yang berbuat dosa karena
bencinya, dengkinya, entah tidak ridhonya, di situ dia berbuat dosa, di situ juga Allah tidak ridho. Biasanya yang melibatkan gerak hati. Berhati-hatilah ikhwan akhwat namanya karena sayang Allah. Perbanyaklah amal yang melibatkan gerak hati, dan jauhilah dosa-dosa ketika kau sedang hilap dan melibatkan gerak hati. Nah, seperti dendam, penyakit hati itu bahayanya penyakit hati. Biasanya Allah itu tidak ridho ketika dosa itu disertai dengan penyakit hati. Nah, kalau berbeda dengan dosa-dosa karena hilap, lupa, itu biasanya Allah memaklumi karena manusia tanpa salah lupa. Tapi kalau sudah diniatkan, disertai dengan mangkelnya, entah apa bentuknya, pokoknya penyakit hati gitu ya, itu biasanya Allah, disitulah murkanya Allah Ta'ala. Baik, sebagai penutup kajian pada malam hari ini menjelaskan tentang dua riwayat. Jadi supaya besok kita tinggal masuk ke doa. Okay. Nah, selanjutnya apa kata beliau di sini? Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani. Dan dalam hal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya yarhamukum, dua ya, riwayatani, ada dua versi riwayat, ada dua riwayat. Yang pertama apa? Al-jazmu. Nah, jadi dibaca baris mati, yarhamkum ya, irhamu fil ardi yarhamkum, mampis sama, sayangilah yang di bumi, niscaya menyayangimu yang di langit. Itu kenapa berbaris mati? Ala annahu jawabul amri, bahwasanya dia sebagai jawab amr. Nah, biasa nih seperti ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun. Apa disebut di sini jawab. Itu biasanya setelah amar itu ada jawab, dan jawab itu nanti dia fi'il yang terlibat di situ baris mati. Irhamu itu perintahnya nggih, fi'il amarnya. Jadi yarhamkum itu jawab dari irhamu. Cintailah aku maka aku akan mencintaimu, begitu contohnya nggih. Warrafu yang kedua baris depan. Atau irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, begitu. Ya, mana yang benar, mana yang paling kuat kata beliau. Nah, di sini beliau menjelaskan ala annahum jumlatun du'aiyatun. Nah, itu jumlah doa iya. Semoga Allah menyayangimu. Irhamu man fil ardi kata Nabi, sayangilah yang di bumi, yarhamukum man fis sama, semoga engkau disayangi oleh yang di langit. Nah, wa huwa aula itu yang lebih utama, yang kedua ini kata beliau Nawawi. Kenapa lebih utama? Nah, jadi yang tadi pakai huruf mati, yang kedua yarhamukum, itu menandakan bahwa itu doa dari Nabi. Li'anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghairu mardud, tidak tertolak. Jadi Nawawi lebih memilih riwayat yang kedua, itu lebih utama. Karena kalau kita sudah didoakan sama Nabi itu udah makbul, begitu, udah pasti. Jadi ketika kita merahmati makhluk Allah yang di bumi, kita didoakan oleh Nabi, dirahmati oleh Allah, dan doa Nabi tidak tertolak. Itu udah kepastian. Jadi melibatkan Nabi, begitu. Jadi kalau yang pertama itu bentuknya khobar ya, memberitahu bahwa kalau kita sayang sama yang di bumi, Allah sayang kita, yang kita disayangi sama yang di langit. Sedangkan yang kedua bentuknya harapan Nabi, doa Nabi. Beliau memilih yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pada malam ini kajiannya. Besok tentang beberapa doa anjuran Syekh Nawawi, dan itu dimuat di beberapa tarekat. Banyak anak menemu beberapa wirid tarekat ya, tarekat Hizbul dan tarekat lain ya, itu mengandung doa tersebut. Makanya disimak insyaallah kajian depan. Bismillah, Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqina bidin. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim, rabbi zidna ilma ya muyassir yassir ya mudabbir ya musahhil ya kullu asir bil wasin nazir. Allahumma fahimna al masyariati wa tariqatan haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al alamin. Kita tutup dengan kajian paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.